Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 23 September 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 10. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ai musat peak kadolok jalahumut talak karobean, alayang go asiasiku nasotu pamusat sianho, jala padan ni hadamioku nasotu pahumordit, ninna jahoba siasi iho. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap zaman, dalam fase-fase waktu tertentu, dunia dan kehidupan manusia selalu diwarnai dengan dinamika trending topik, juga hot issue dalam berbagai bidang. Misalnya perkembangan teknologi komunikasi, dunia seni, dunia kedokteran, dan lain sebagainya yang menarik perhatian, bahkan sampai-sampai menjadi didewakan. Tetapi tidak berapa lama, itu sudah hilang lenyap, diganti dengan yang baru yang lain. Semuanya ternyata fana, hanya sementara. Di sisi lain, dunia juga diwarnai banyak bencana, perang dan krisis dalam berbagai bidang. Bencana sebagai dampak pemanasan global, konflik sosial, dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang hari ini dipuja-puja, besok bisa lenyap, hilang tanpa bekas. Hari ini dibanggakan, besok bisa menjadi tidak berharga. Dunia dengan segala yang ada di dalamnya memang tidak akan pernah kekal. Namun demikian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dan perjanjian damainya tidak akan bergoyang. Dia adalah Allah yang setia. Kasih setia Allah tidak akan dipengaruhi oleh dunia dalam kondisi yang bagaimanapun. Sebab kasih itu terjadi bukan karena dunia, melainkan bersumber dari hakikat Allah sendiri yang penuh kasih. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dengan berlaku tidak setia. Itulah yang disebut dengan keset Yahweh, kasih setia Tuhan. Maka sahabatku semua, meyakini sifat Allah ini akan memotivasi kita penuh pengharapan dalam menjalani hidup. Kita belajar dari pengalaman umat Israel dalam pembuangan Babel yang sudah merasa ditinggalkan Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak lagi berkenan menolong mereka. Di saat-saat kehilangan pengharapan itulah Yesaya menyampaikan pesan Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Sahabatku semua, maka percayalah, dalam berbagai pergumulan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Janjinya untuk memberikan damai sejahtera bagi kita tidak akan pernah dilupakannya. Setialah kepadanya, maka kita akan merasakan kasih-Nya menolong dan menopang hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.